اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang asal usul sihir dan juga satu kisah dari kisah Harut dan Marut yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Al-Baqarah yang ma'ruf sering kita dengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang asal muasal sihir ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Maksudnya orang-orang Yahudi di zaman itu. Dan tidaklah Sulaiman kufur, tetapi setan-setanlah yang kufur. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Irak Babil yang bernama Harut dan juga Marut. Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir kecuali mengatakan sesungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian, maka jangan kufur. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya apa-apa yang bisa memisahkan antara pasangan suami istri. Dan tidaklah sihir itu membawa madarat kepada siapapun kecuali karena izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang membuat madarat bagi mereka dan tidak membawa manfaat sedikit pun bagi mereka. Dan sungguh mereka mengetahui bahwa siapapun yang menjual akhiratnya, maka tidak ada bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, karena amat buruk apa yang mereka jual belikan kalau mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah Harut dan Marut ini memang kisah yang simpang siur. Sebagian kisah adalah kisah yang sangat dusta dari kisah-kisah Israiliyat, di mana dijelaskan
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana manusia kufur, seperti Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan fasilitas yang sangat nikmat di sorga, tiba-tiba kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memakan buah larangan. Akhirnya Adam pun diusir dari sorga menuju dunia. Ketika itu malaikat mengatakan bahwa apa yang selama ini mereka khawatirkan terjadi. Karena para malaikat ketika melihat Adam alaihi salatu wassalam akan diciptakan Allah, mereka mengatakan bahwa apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan merusak bumi? Ketika itu Allah mengatakan, saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu dari ciptaanku ini. Rupanya Adam alaihi salatu wassalam dengan kehendak Allah dan hikmah yang Allah kehendaki, akhirnya Adam pun memakan buah larangan. Dari situ Adam diusir dari sorga ke dunia. Maka para malaikat mengatakan, bukankah apa yang kami khawatirkan terjadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan ujian kepada para malaikat, seolah-olah mengatakan, kalau seandainya kalian di posisi Adam, tentu kalian juga sama. Berikan kepadaku 2 malaikat di antara kalian, akan kuuji seperti aku uji Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya terpilihlah 2 malaikat yang bernama Harut dan juga Marut. Diturunkanlah 2 malaikat ini ke bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memfitnah keduanya dengan mengirim seorang wanita. Wanita yang sangat cantik. Dan Allah bekali Harut dan Marut dengan hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat yang lainnya. Maka Allah takdirkan hawa nafsu Harut dan Marut menjadikan dia tertarik dengan wanita itu dan mengajak berzina. Ketika itu wanita ini siap melakukan perzinahan dengan Harut dan Marut, tetapi dengan syarat. Pertama, melakukan kesyirikan kepada Allah. Tapi Harut Marut menolak. Bagaimana mungkin seorang malaikat menyekutukan Allah Azza wa Jalla? Kemudian setelah itu disuruh untuk membunuh. Dan Harut dan Marut pun menolak. Bagaimana mungkin seorang malaikat membunuh? Kemudian disuruh untuk minum khamr. Akhirnya dia pikir bahwa minum khamr itu lebih ringan dibandingkan harus membunuh dan harus menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya 2 malaikat ini pun minum khamr. Kemudian dia mabuk. Akhirnya kemudian dia membunuh, melakukan kesyirikan dan melakukan perzinahan dengan wanita itu. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala memurka kepada Harut dan Marut, kemudian memberitahu bahwa apa yang dilakukan keduanya adalah sebuah maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Harut dan Marut pun taubat dan hendak kembali ke langit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kalau dia sampai kembali ke langit, maka Allah akan masukkan ke dalam Jahannam dan tidak akan pernah keluar dari Jahannam. Atau kalian tetap tinggal di bumi dan kami beri adab sampai waktu yang ditentukan. Akhirnya kemudian Harut dan Marut pun lebih suka tinggal di bumi dengan adab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nasib wanita yang dijadikan fitnah oleh Allah kepada 2 malaikat ini, meminta kepada Harut dan Marut untuk mengajarkan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung, agar dia bisa naik ke langit. Rupanya Harut dan Marut mengajarkan Ismul A'zam kepada wanita ini, akhirnya wanita ini bisa terbang ke langit. Tapi karena dia ahli maksiat, penduduk langit tidak mau menerimanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian ketika dia naik ke langit, musikhat, diganti bentuknya menjadi bintang-bintang yang ada di langit. Kisah ini kisah palsu, makdzub, karena tidak mungkin malaikat yang maksum, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Mereka senantiasa melaksanakan apapun perintah Allah. Mereka tidak mungkin bermaksiat. Sementara kisah Harut dan Marut, tidak mungkin seorang Harut dan Marut yang dikatakan keduanya malaikat berzina, minum khamar, membunuh, melakukan kesyirikan. Naudzubillah. Subhanallah amma yaqulun. Kita bertasbih kepada Allah apa yang mereka katakan. Lalu siapa Harut dan Marut? Bagaimana kisahnya? Bagaimana sihir bisa tersebar di negeri Irak? Dan bagaimana kecintaan orang-orang Yahudi kepada sihir? Dan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memberantas perdukunan di zamannya? Sampai akhirnya sepeninggalnya tersebar sihir di mana-mana sampai hari ini. Bagaimana kisahnya? 1 jam ke depan kita akan menjelaskan tentang siapa Harut dan Marut dan kemunculan sihir di Babil yang tersebar di Irak. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Kiswah TV di manapun Anda berada. Ketika orang-orang Yahudi mereka mulai meninggalkan Zabur dan tidak mau mengamalkan Zabur dan kemudian berpindah kepada sihir. Dan itu terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lah ketika itu syayatinil jin, setan-setan jin membantu orang-orang yang ada di Babil. Orang-orang yang ada di Babil untuk tersesat dengan sihir. Disebutkan dalam hadis, jadi jin itu setiap hari naik ke langit. Yastarikus sam'ah, mereka hendak mencuri dengar. Dan itu banyak sekali jin itu. Jadi mereka berlapis-lapis dari bumi sampai ke langit pertama. Kemudian di langit pertama mereka membuat pos sebagai tempat menunggu di mana jin-jin ini mencuri dengar apa yang diwahyukan Allah kepada Jibril dan apa yang disampaikan Jibril kepada para malaikat yang ditugaskan untuk melakukan tugas memakmurkan alam semesta. Karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan wahyu, maka suaranya seperti gemerincing besi yang kemudian, rantai besi yang kemudian dipukul-pukulkan kepada besi, kepada batu, sehingga mengeluarkan suara dan memekakkan telinga, sehingga memingsankan seluruh para malaikat yang ada di langit. Yang pertama siuman adalah Jibril. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan sesuatu kepada Jibril untuk diwahyukan kepada para malaikat yang lain sebagai tugas dari Allah azza wa jalla. Maka setelah Allah kemudian merintahkan sesuatu kepada Jibril, maka para malaikat yang baru siuman kemudian mereka bertanya, "Madza qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang Allah perintahkan kepada kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan qala al-haq, kebenaran. Kemudian Jibril mulai memerintahkan satu persatu kepada para malaikat yang dibebankan tugas, engkau bertugas seperti ini, engkau bertugas seperti itu. Engkau bertugas menurunkan hujan, engkau bertugas membuat kemarau, engkau bertugas untuk membuat banjir, engkau bertugas untuk mengirim angin, macam-macam. Dan para malaikat tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika Jibril menyampaikan kepada para malaikat tugas-tugasnya inilah, pada setiap malaikat di lapisan-lapisan langit, maka dari pos menjaga jin itu, di langit pertama, terkadang jin mendengar satu kalimat yang disampaikan para malaikat yang ada di langit, yang kemudian satu kalimat ini disampaikan kepada jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya kepada jin yang di bawahnya lagi, jin yang di bawahnya lagi kepada jin yang ada di bawah lagi, terus sampai jin yang ada di bumi. Satu kalimat kebenaran dicampur adukan dengan 99 kedustaan. Kemudian oleh jin yang ada di bawah diperjualbelikan kepada para dukun, paranormal, tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal dan yang sejenisnya, pomo dan dukun yang terjadi di zaman Babil atau di Irak. Maka tersebarlah sihir ketika itu atas bantuan jin kepada orang-orang kafir dari kalangan kahanah wa sya'wadha, kalangan dukun dan tukang-tukang sihir. Tersebar di Babil di Irak
sihir di mana-mana. Saking banyaknya sihir ketika itu, sehingga para dukun di antara mereka menulis kitab sihir, mencatat kitab-kitab mantra-mantra yang diajarkan syaitan, sampai akhirnya kitab ini kemudian tersebar di Babil, di Irak. Maka banyaklah orang yang membaca kitab-kitab sihir kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah tersebarnya sihir di Babil dengan banyaknya karya-karya tukang-tukang sihir yang bekerja sama dengan syaitanir rajim, akhirnya banyak orang tertarik mempelajari sihir di Babil di Irak. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan dua malaikat, Harut dan juga Marut. Harut dan juga Marut. Ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala turunkan Harut dan Marut? Apakah Harut dan Marut itu keduanya malaikat? Apakah Harut dan Marut itu keduanya jin? Ataukah Harut dan Marut itu adalah manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika tersebarnya sihir di Babil Irak, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi untuk memberantas sihir, untuk memberantas perdukunan. Seorang nabi merangkap menjadi seorang raja, dan sangat jarang Bani Israel yang merangkap jabatan, satu sisi dia nabi, sisi lain dia raja, kecuali dua orang. Pertama Daud alaihi salatu wassalam, bapak daripada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang kedua putranya Daud, Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang menggabungkan antara kerajaan dan kenabian. Dan itulah dua nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang merangkap jabatan. Nah, Sulaiman pun kemudian mengirimkan pasukan yang sangat kuat, yang sangat besar, untuk menangkap seluruh tukang-tukang sihir di zamannya dan merampas buku-buku yang mereka pelajari, yang merupakan buku-buku andalan orang-orang yang belajar sihir. Semua buku-buku tukang sihir itu dirampas, dan tukang sihir dimintai tobat kalau tidak dibunuh. Akhirnya setelah berhasil Sulaiman mengumpulkan seluruh buku-buku sihir yang tersebar di Babil Irak, maka Sulaiman pun kemudian meletakkan buku-buku sihir itu di sebuah kotak, namanya sunduk, dan kotak itu diletakkan di bawah singgasananya. Ketika itu Sulaiman mengancam, siapapun yang mendekati kotak itu kalau dia adalah jin, maka pasti terbakar. Siapapun yang berani mendekati kotak itu, kalau dia dari kalangan jin maka dia terbakar. Tapi kalau dia dari kalangan manusia maka kubunuh dia. Akhirnya selama Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berada di singgasananya, tetap hidup menjadi seorang raja dan nabi, maka tidak ada satupun manusia yang mendekati kotak itu, apalagi jin. Sampai kemudian Allah takdirkan Sulaiman meninggal dunia, bersandar di singgasananya sedang memegang tongkat. Lah ketika itu tidak ada yang tahu bahwa Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Sehingga jin-jin yang ditundukkan Sulaiman itu masih bekerja untuk Sulaiman. Sampai akhirnya ketika rayap-rayap mulai menggerogoti singgasananya, kemudian tongkatnya pun sama, akhirnya kemudian tumbanglah jasad Sulaiman. Kenapa jasad Sulaiman tidak busuk? Ya karena jasad para nabi dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sulaiman roboh, kemudian manusia dan jin baru mengetahui Sulaiman meninggal. Kata jin, kalaulah kami tahu Sulaiman meninggal sejak lama, tentu kami tidak dihinakan seperti ini. Karena jin tunduk. Walaupun jin kafir, mereka siap bekerja kepada Sulaiman. Kalau tidak, mereka dihukum. Sehingga mereka mengatakan seperti itu. Kalau kami tahu Sulaiman sudah mati sejak dulu, ngapain kami bekerja, gitu bahasanya. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan jin itu tidak mengetahui yang gaib. Nah, setelah kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan meninggalkan buku-buku sihir di bawah singgasananya, maka iblis kemudian menjelma menjadi orang baik. Kemudian meminta sebagian manusia untuk mengambil buku itu. Tapi banyak manusia yang kemudian menolaknya. Karena tahu itu adalah buku-buku sihir.
Sehingga kemudian iblis pun mencari cara bagaimana mengambil buku itu. Dari sinilah kemudian iblis ini akhirnya datang kepada seorang yang bernama Harut dan Marut. Kemudian dia mengatakan kepada Harut dan Marut, maukah kutunjukkan kepadamu sebuah pembendaharaan besar peninggalan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dengan kalian memiliki kotak itu, berarti engkau telah memiliki ilmu Sulaiman. Bohong. Ya, padahal kotak itu isinya buku-buku sihir. Akhirnya kemudian Harut dan Marut pun mendekati kotak itu. Kemudian akhirnya membukanya dan mempelajarinya. Jadilah Harut dan Marut menguasai ilmu tukang-tukang sihir di masa sebelum Sulaiman menjadi nabi dan rasul. Mulailah kemudian tersebar sihir kembali setelah kematian Sulaiman. Dan banyak orang yang kemudian datang kepada Harut dan Marut mempelajari sihir. Dan Harut Marut pun mengatakan bahwa kami tidak mengajarkan sihir kepada kalian kecuali fitnah dari Allah. Maka jangan kufur. Ya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Harut dan Marut adalah manusia, bukan malaikat. Ini juga satu pendapat. Ya. Pendapat yang lain bahwa ketika di Babil setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diutus kemudian mencari tukang-tukang sihir, memberantas mereka. Nabi Allah Sulaiman itu punya juru tulis, punya sekretaris bahasa kitanya, yang mencatat segala sesuatu firman Allah yang Allah turunkan kepada Sulaiman, termasuk juga Asmaul Azam, nama-nama yang agung yang dimiliki Sulaiman yang kalau berdoa mustajab. Ataupun firman-firman Allah Azza wa Jal untuk menundukkan jin, awan, dan yang semacamnya. Ditulis semua oleh tukang catatnya itu, oleh sekretarisnya. Ilmu Sulaiman yang terdiri daripada firman-firman Allah dan syariat-syariatnya, serta nama-nama azam. Kemudian tulisan itu pun diletakkan di sunduk, sebuah kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, akhirnya kotak itu pun dicuri oleh syaitan, oleh jin, oleh iblis. Kemudian dicampur aduk dari firman-firman yang Allah turunkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam mantra-mantra sihir. Sehingga ketika orang kemudian membaca dan mempelajari apa yang ada dalam sunduk itu yang sudah dicampur adukan oleh setan dengan kesyirikan, maka orang-orang pun kemudian menuduh bahwa Sulaiman itu bukan nabi. Sulaiman itu tukang sihir. Bagaimana setan hendak menghilangkan citra baik seorang nabi dengan cara mencampur adukan kebenaran dan juga kebatilan. Jadi dari sunduk itu, dari kotak itu kan wahyu-wahyu Allah semuanya. Tapi oleh setan kemudian dicampur adukan dengan kata-kata dia, dengan mantra-mantra dia. Sehingga orang menyangka, oh kalau gitu Sulaiman itulah yang menyihir jin, menyihir awan, menyihir burung-burung, dan yang semacamnya. Karena Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari situ orang-orang Yahudi menganggap Sulaiman tukang sihir. Sampai sekarang. Ya. Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah jin, adalah syaitan yang mengambil buku-buku Sulaiman kemudian dicampur adukan dengan mantra-mantra iblis. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang insya Allah mungkin lebih akrab, lebih dekat kepada kebenaran tentang kisah Harut dan Marut, bahwa ketika kesyirikan tersebar di Babil, sihir-sihir tersebar di Babil di Irak, ya, kemudian orang-orang pun mulai menjauhi Zabur, menjauhi kitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan kemudian beralih kepada ilmu sihir. Sehingga kemudian banyak di antara mereka menulis buku-buku sihir, akhirnya dipelajari, tersebarlah sihir di Irak, di Babil. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan dua malaikat, namanya Harut dan Marut, dengan tujuan. Jadi Allah yang menurunkan Harut dan Marut atas perintah Allah, dan Allah pula yang memerintahkan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir.
Jadi Allah yang merintahkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia yang ketika itu sihir sudah menyebar di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan alasan kenapa Allah menurunkan Harut dan Marut kemudian disuruh untuk mengajarkan sihir. Kata para ulama, alasannya karena satu, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia. Dengan diturunkan Harut dan Marut dan mengajarkan sihir itu, Allah ingin menguji iman manusia. Apakah iman mereka benar kepada Allah ataukah dusta kepada Allah Azza wa Jalla? Sehingga sebagian orang mempelajari sihir dan sebagiannya lain akhirnya tidak mau belajar sihir karena takut kufur. Jadi Allah sengaja ibtila saja. Untuk ibtila, memberikan ujian kepada manusia tentang keimanan mereka. Kemudian yang kedua, karena waktu itu kan sihir sudah tersebar di Babil, di Irak. Maka dengan diutusnya dua malaikat Harut dan Marut kemudian mengajarkan sihir kepada manusia, tapi sebelum mengajarkan dia mengatakan, jangan kalian pelajari karena ini fitnah. Bisa memisahkan suami istri. Maksudnya adalah supaya terbedakan mana mukjizat, mana sihir. Supaya terbedakan mana mukjizat yang Allah berikan kepada Sulaiman, mana sihir-sihir yang dipelajari orang-orang Babil. Maka diutusnya Harut dan Marut itu untuk membedakan itu. Kemudian yang ketiga, juga supaya terbedakan antara kalam al-anbiya dan kalam sahara, ucapan para nabi dan ucapan tukang-tukang sihir. Jadi itulah alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Harut dan Marut untuk menguji keimanan manusia, supaya terpisahkan mana sihir, mana mukjizat, dan juga supaya terpisahkan mana kalam al-anbiya, para nabi, dan mana kalam tukang-tukang sihir. Lah sebagian orang-orang yang kemudian kufur kepada Allah Azza wa Jalla datang kepada Harut dan Marut, orang-orang Yahudi ini, meminta agar diajarkan kepada mereka tentang sihir. Tapi Harut mengatakan, jangan, ini fitnah. Kalau kalian belajar kalian akan kufur. Maka sebagian yang lain tidak mau belajar, tapi orang-orang jahat, orang-orang kafir, mereka justru kemudian belajar sihir untuk mencelakakan manusia dengan sihir itu. Jadi inilah pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Harut dan Marut itu dua malaikat. Tapi bukan kisah seperti kisah yang pertama. Bahwa malaikat itu bermaksiat, tidak. Ya, itu kisah yang tidak benar. Maknanya bahwa ketika tersebarnya kesirikan dengan banyaknya sihir di mana-mana, maka Allah mengutus malaikat untuk mengajarkan sihir. Lah dari situlah kemudian terbedakan mana sihir, mana mukjizat, mana kalam anbiya, mana kalam tukang-tukang sihir, mana orang yang tetap kokoh di atas keimanannya dan mana orang-orang yang mudah luntur karena keimanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman tentang masalah ini. Ini pula yang menjadikan kemudian kisah ini, ya, yang menjadikan kemudian orang-orang Yahudi, mereka tidak suka dengan Nabiullah Sulaiman. Orang-orang, jadi ketika Nabi SAW menceritakan bahwa Sulaiman itu seorang nabi di Madinah, kan di Madinah itu banyak orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan, apalah nabimu itu mengatakan Sulaiman nabi. Sulaiman itu bukan nabi, Sulaiman itu tukang sihir. Itu orang-orang Yahudi yang mengatakan seperti itu. Karena orang-orang Yahudi itu juga membenci Jibril dan Mikail, bukan Sulaiman saja. Bahkan menyangka bahwa yang menyebarkan sihir di Babil adalah Jibril dan Mikail. Mereka memburu-burukan dua malaikat ini dan memburu-burukan seorang Nabi Ibnu Dawud, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Babil, orang-orang Irak, mereka mengikuti apa yang setan-setan bacakan kepada mereka. Tentu dari perdukunan, ilmu-ilmu sihir. Ala mulki Sulaiman, di zaman Nabiullah Sulaiman. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi, bahwa Sulaimanlah bapak daripada tukang-tukang sihir yang tersebar di Babil Irak. Tidak, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, setanlah yang kafir, bukan Sulaiman. Yu'allimuna nasa sihra, karena mereka mengajarkan manusia sihir.
Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kekufuran. Ya, karena sebagian para penyihir itu ada yang menginjak Al-Quran, ada yang mengencingi Al-Quran, ada yang menghinakan Al-Quran, ada yang kemudian mengolesnya Al-Quran dengan darah-darah najis seperti darah haid, ada yang kemudian merobek-robek Al-Quran, ada yang kemudian mencoret-coret Al-Quran, ada yang kemudian menghina dan merendahkan Al-Quran, begitu seterusnya. Dari sini maka sihir itu kekufuran. Makanya wajar di zaman Umar bin Khattab, Umar memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap setiap tukang sihir dan membunuhnya. Makanya Hafsah pernah membunuh tukang sihir. Jundub ibn Junadah pernah membunuh tukang sihir. Karena tukang sihir itu adalah kufur, kekafiran. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma unzila alal malakaini. Ma di sini artinya manafi, bukan mausul. Ada yang mengatakan seperti itu. Maknanya, dan tidak diturunkan kepada dua malaikat untuk mengajarkan sihir. Jadi Harut dan Marut tidak disuruh untuk mengajarkan sihir, karena malaikat tidak mungkin melakukan kekufuran. Kalaupun malaikat diturunkan, okelah mak di sinilah mak mausul, bukan mak nafi. Maka malaikat turun mengajarkan sihir itu karena perintah Allah. Allah yang perintahkan untuk menguji manusia dengan 3 perkara tadi yang saya sebutkan. Untuk menguji keimanan mereka, untuk membedakan mukjizat dan sihir, dan untuk membedakan kalam manusia, kalam para nabi, dan kalam tukang-tukang sihir. Makanya Allah mengatakan, wa ma unzila alal malakain bi Babil Harut dan Marut. Di negeri Irak, di negeri Babil, 2 nama Harut dan juga Marut. Dan saya katakan bahwa yang kuat dari seluruh pendapat kisah-kisah Harut dan Marut adalah malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk menguji manusia. Ada juga yang mengatakan dia adalah manusia, tapi bukan jin. Walaupun ada yang berpendapat jin gitu ya. Seperti kalau tidak salah pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Tapi sangat jauh penafsiran ini. Kalau Allah mengatakan, wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada manusia ilmu sihir kecuali keduanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini sebagai fitnah kepada kalian. Kami disuruh oleh Allah untuk menguji kalian sebagai fitnah. Fala takfur. Jangan kalian kufur. Maka sebagian mereka tidak jadi belajar. Tetapi sebagian mereka fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Tapi ada sebagian mereka yang kemudian mempelajari sihir dan berhasil mampu memisahkan dan menceraikan suami istri. Dari sini kita tahu bahwa madaratnya sihir. Sihir itu terbagi 2, ada sihir pengobatan dengan cara-cara mengundang jin dan juga mengundang syaitan untuk mengobati yang lainnya dengan cara-cara tidak syar'i. Ada namanya nusrah, ya, mengusir jin dengan jin. Ya. Nusrah itu termasuk amal syaitan. Ada tukang sihir itu yang jahat, yang suka menyakiti, mengirim penyakit, membuat orang stroke, sakit jantung, lumpuh, sampai kepada kematian. Ya, karena pengaruh sihir itu lama. Jangankan kita, Nabi SAW ketika disihir Labid bin A'sam, seorang Arab dari Bani Zurek yang berakidah Yahudi, ada yang mengatakan munafik, ketika menyihir Nabi SAW, Rasul tersihir itu ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan setahun. Walaupun pendapat yang masyhur adalah 6 bulan. Sebagaimana riwayat Zuhri mengatakan bahwa Rasul terkena sihir itu 6 bulan. Bayangkan, 6 bulan pengaruh sihirnya. Dan sasaran sihirnya adalah mata dan rambut Rasul. Sehingga Rasul itu dihayalkan seolah-olah dia mendatangi istri, padahal tidak. Seolah-olah dia junub, padahal tidak junub. Seolah-olah dia mandi junub, padahal tidak junub. Tapi tetap dijaga akalnya. Dan itu ibtila bagi Rasul. Bahwa Nabi SAW diuji dengan sihir sama dengan para nabi yang lain. Diuji dengan rasa sakit. Ayub 18 tahun sakit. Dan para nabi yang lain termasuk Rasul, ketika disihir itu mengalami sakit. Dan Ibnu Qayyim mengatakan Rasul pun sabar dan sabar dan sabar sampai setelah 6 bulan Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul aneh. Maka Aisyah menyarankan agar Rasul minta fatwa kepada Allah.
Maka Rasul pun kemudian sholat setelah Isya, berdoa dan berdoa, berdoa dan berdoa sampai waktu subuh dan kemudian tertidur. Ketika tidur itulah ditampakkan buhulnya. Maka siapapun yang terkena sihir kemudian dia berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa, maka terkadang dalam mimpinya Allah perlihatkan di mana buhul tukang sihir diletakkan. Tinggal Anda cari dan dimusnahkan. Ya. Dan Nabi SAW ketika disihir Labid bin A'sam atau Lubaid bin A'sam, seorang Arab Bani Zuraik yang berkeyakinan Yahudi dan seorang munafik ini, maka lama pengaruhnya, baru hilang setelah 6 bulan. Itu pun diruqyah oleh malaikat Jibril dan Mikail, dan turunnya 2 surat perlindungan untuk dijadikan ruqyah, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lanjut, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Dan ini tujuan syaitan, karena setiap hari iblis itu dari tengah lautan, dari singgasananya mengirim pasukan-pasukan khusus untuk menggoda Bani Adam, sehingga di antara mereka ada yang meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan begitu seterusnya. Tetapi iblis tidak bangga, kecuali ketika melihat ada pasukannya berhasil mencerai-beraikan keluarga, maka dia langsung bangkit, merangkulnya, mengambil piala, meletakkan di kepala jin ini, kemudian mengatakan, anta. Oh, kamulah. Kau yang paling hebat, kata iblis. Karena ketika retaknya rumah tangga orang, maka hancur masyarakat Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pendengar Kiswah TV dan Kiswah Net, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Dan Allah mengatakan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tetapi ingat, sihir itu tidak memudarat kecuali karena izin Allah. Maka jangan takut. Kalau satu dunia tukang sihir mengancam Anda, saya akan sihir Anda, silakan sihir. Tidak perlu takut dengan sihir. Karena sihir tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Illa biidznillah, kecuali karena izin Allah Azza wa Jalla. Walaupun demikian tetap kita mengambil akhdhu bil asbab, mengambil sebab dengan membaca dzikir pagi petang, membaca muawwidhataini ayat kursi sebelum tidur, kemudian mengusap-usap dari atas kepala sampai kaki supaya terhindar dari gangguan-gangguan orang-orang yang mereka hasad kemudian mengirim sihir santet teluh kepada kita. Ya. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sihir itu adalah ilmu yang membuat mereka madarat dan memadaratkan orang lain dan tidak bermanfaat sedikit pun. Sama sekali, karena itu ilmu syaitan. Itu ilmu iblis, sihir itu, untuk membuat orang kufur. Karena sihir itu artinya ikatan manusia dengan jin. Kan wa innahu kana rijal minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Terkadang ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, makin kufurlah orang ini. Karena memang sihir tidak membawa madarat. Tidak bermanfaat, justru membawa madarat untuk dirinya dan madarat untuk orang lain. Makanya Allah mengatakan walaqad alimu, mereka sudah tahu sebenarnya. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bahwa orang yang menggadaikan agama dengan ilmu sihir, meninggalkan Zabur dan kitab-kitab langit dan beralih kepada kitab-kitab sihir, mereka sudah tahu bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam. Mereka tidak akan dapat bagian sedikit pun di akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi hawa nafsu yang mendorong mereka untuk menjadi tukang-tukang sihir. Ingat, tukang sihir itu kufur. Karena terkadang menghinakan syarat-syarat Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan itu saja, yang datang ke tukang sihir pun diancam. Man ata arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke tukang sihir, ke tukang ramal, kemudian bertanya, belum membenarkan, salat 40 hari sudah tidak diterima. Kalau sampai membenarkan, faqad bari'a an syariati Muhammadin SAW, maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad SAW, artinya kufur. Lihat, yang datang saja bermasalah, apalagi tukang sihirnya. Ya, makanya Allah mengatakan, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh amat buruk apa yang mereka jual belikan kalau mereka tahu. Bagaimana mungkin menggadaikan akidah dengan sihir? Di mana akal? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kisah Harut dan Marut ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan, terutama dunia perdukunan. Maka hati-hatilah, jangan mendekati dunia itu. Karena dunia itu adalah dunia syaitan.
dunia jin-jin yang jahat, dunia kekufuran. Tapi mintalah sesuatu kepada Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, bertawakallah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, tauhidkan Allah. Ini diantara kisah daripada Harut dan juga Marut, wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya kisah yang singkat ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, fal yatafadhal mashkura. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga pemirsa di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada media sunnah lainnya. Di antaranya ada Advisi Channel dan juga official akun Humairah Channel. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk antum semua. Dan silahkan bagi yang ingin berinteraksi dengan Ustadz dapat menghubungi kami langsung di nomor 0812-6873-3202 atau bisa juga melalui chat live di akun platform Kiswah TV di YouTube ataupun di Facebook. Nah, kita bacakan pertanyaan yang masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ingin bertanya, apakah pergi ke tukang dukun dapat mengeluarkannya dari Islam? Dan apakah hukum orang yang pergi ke dukun dan dia tidak mengetahui hukum syariatnya dalam masalah ini sama dengan mereka yang mengetahui hukumannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Datang ke dukun itu ada 3 macam. Orang yang datang ke dukun itu ada 3 macam. Pertama, orang yang memang sengaja datang ke dukun untuk bertanya sesuatu. Maka kalau dia tidak membenarkan, hanya bertanya saja, iseng-iseng bertanya, maka sholat 40 hari yang sudah dilakukannya tidak dianggap. Lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian yang kedua, orang yang datang ke dukun bukan hanya bertanya, percaya pula, yakin dia dengan dukun itu. Maka inilah yang kemudian faqad bari'a an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad, telah keluar dari Islam, kufur. Karena orang yang bermuamalah dengan dukun itu, maka akhlaknya sama dengan dukun. Biasanya disuruh untuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla, menyembah kepada jin dan syaitan, menjadi hamba-hamba abadatus syayatin. Kemudian yang ketiga, orang datang ke dukun hanya ingin ngetes saja. Seperti yang dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ketika dia kemudian di hadapannya ada dukun, tukang ramal. Hajjaj pun kemudian tiba-tiba mengambil batu di tangannya setelah dihitung. Kemudian kata Hajjaj kepada dukun itu, tahukah kamu berapa isi batu di tangan saya? Dukun itu menjawab sekian, benar pula. Tiba-tiba kemudian Hajjaj pun langsung mengambil batu yang lain. Setelah kemudian ngobrol panjang lebar, ketika lengah sang dukun, diambilnya batu itu tanpa dihitung. Langsung diambil, kemudian kata Hajjaj, berapa isinya? Dukun itu mengatakan, saya tidak tahu. Rupanya apa yang kita tidak tahu, dia pun tidak tahu. Apa yang kita tahu, dia tahu. Karena ada komunikasi antara korin kita dengan korin dia. Artinya kalau ngetes aja nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian bertanya, mempercayai, apalagi sampai kemudian menggunakan jasa mereka. Maka ini terancam. Mana'ata arrafan au kahinan fasa'alan syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu faqad bari'an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda datang ke dukun, sekali lagi, lihat Anda di bagian yang mana ini. Pertama, kedua, atau ketiga. Adapun orang yang tidak tahu hukumnya datang ke dukun, tetap saja zahirnya Anda datang ke dukun walaupun Anda tidak tahu hukumnya. Orang yang sudah tahu tentu lebih parah lagi. Kalau sudah tahu itu dukun, masih pula datang ke dukun dan bukan untuk mengetes. Maka kalau memang sudah pernah terlanjur datang ke dukun dan Anda tidak tahu kala itu, baru tahu dan hijrah hari ini, maka banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak istighfar, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla akan diterima tobatnya. Karena bagaimanapun dunia perdukunan, dunia kesyirikan. Dunia sesembahan kepada selain Allah. Berbahaya. Karena dalam dunia perdukunan itu ada istilah, pertama kahin.
tukang ramal terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua, arraf. Kahin dengan arraf itu kurang lebih. Bahkan setiap kahin arraf, tapi tidak semua arraf itu kahin. Karena arraf itu bukan hanya meramalkan sesuatu yang akan datang, tapi dia juga bisa meramal sesuatu yang telah terjadi. Seperti orang hilang barang, datang ke dukun, kemudian kata dukun, oh barang kamu itu di sini. Berarti dia bukan kahin tapi arraf, tinggi lagi ilmunya. Kemudian ada namanya munajim. Munajim itu dukun menggunakan zodiak perbintangan, media-media bintang, kemudian meramalkan sesuatu dengan bintang. Disebut munajim, ahli nujum. Lah, ilmu nujum sendiri terbagi menjadi dua, ada ilmu tasir, ada ilmu taksir. Kalau tasir boleh, seperti untuk perakiraan cuaca, tidak ada masalah. Tapi kalau taksir, bahwa bintang itu mau pengaruh, nah itu tidak boleh. Syirik, haram. Ya. Kemudian juga yang paling akhir dalam istilah dunia perdukunan itu disebut sahir. Dan ini paling jahat. Yang paling jahat karena bukan hanya sekedar mengobati, tapi tukang sihir ini bisa menyakiti. Bahkan terkadang sampai membunuh. Ya kan? Makanya saya sarankan kalau memang pernah datang ke dukun, atau Anda yang jadi dukun, bertobatlah. Kembali kepada Allah, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Melihat fenomena di zaman ini, banyak ahli dukun dianggap sebagai wali ataupun orang yang dialimkan. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, alhamdulillah. Kita peringatkan manusia dari dunia perdukunan. Apalagi sekarang banyak dukun-dukun yang kemudian berkedok islami. Dengan istilah-istilah baru, keren, seolah-olah bukan dukun, seperti mengatakan ahli spiritual. Ya, spiritual Islam. Ya kan, ada orang-orang yang kemudian menganggap bahwa dia adalah penasihat spiritual. Nah, ini bahaya. Ya. Memang di zaman ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dukun itu terkadang sudah beralih fungsi. Maksudnya beralih fungsi itu, dukun sekarang berbeda dengan dukun-dukun dulu. Kalau dukun-dukun dulu memang menyeramkan. Kadang pakaiannya hitam semuanya dari kaki sampai kepala, pakai pakaian hitam, kadang pakai kalung tengkorak, kadang hidup di lereng-lereng bukit, kadang untuk menjangkaunya juga jauh, kemudian rumahnya seram, orangnya kotor, macam-macam. Tapi sekarang tidak. Rupanya dukun mengikuti kemajuan zaman. Ya, sekarang dukun tuh kadang-kadang kayak kiai, pakai jubah, pakai serban, pakai tasbih, pakai tongkat kemana-mana, kemudian zikirnya nggak berhenti gitu kan. Tapi prakteknya perdukunan. Ya, jadi kita harus bedakan. Bagaimana kita tahu bahwa ini dukun, ini kiai? Ya, kita lihat prakteknya. Kalau kita ketika praktek dia, contohnya umpamanya, dia bertanya-tanya soal siapa nama ibumu. Itu apa ditanya ibu? Kan dalam Islam itu justru nasab ke bapak. Karena memang itu praktek jin. Ya. Kemudian juga bertanya soal pribadi, kemudian sok-sok tahu tentang masalah yang gaib. Seorang ustaz tidak mungkin sok tahu tentang yang gaib. Karena dia tahu bahwa yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa kemudian bicara tentang yang gaib pula dia? Seperti kemudian mampu menangkap jin, menangkap ini, menangkap itu, lu subhanallah. Ya. Jadi intinya bahwa lihat prakteknya. Kalau prakteknya menyimpang dari Islam, tidak menggunakan sistem ruqyah yang syar'i, malah ruqyah yang syirki, maka nggak mungkin ini dilakukan seorang kiai, ya seorang ustadz, pasti dia dukun. Walaupun penampilannya beti saja, beda tipis gitu istilahnya ya. Nah, jadi di masyarakat Anda sebagai orang yang paham akidah dan tauhid terus peringatkan masyarakat, peringatkan manusia, jangan sekali-kali terkecoh dengan dunia perdukunan karena akan menyesatkan mereka. Ya dukun ini kan ngeri, kesyirikan yang paling tinggi karena mereka menyembah setan masalahnya. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saudara Ibrahim di Pontianak. Di tempat ana setiap malam Jumat ada makanan yang ditaruh pada tempat keramat. Lalu setiap malam Jumat itu saya dan kawan-kawan selalu mengambil sesajen tersebut untuk dimakan rame-rame.
Mohon penjelasannya Ustaz, apakah makanan ini halal atau saya berdosa karena mencuri makanan tersebut? Syukran. Alhamdulillah. Lihat makanannya. Kalau makanannya bukan terkait sembelihan, tidak ada masalah seperti roti, buah-buahan. Tapi kalau makanan terkait sembelihan tidak boleh. Ada daging ayam, daging sapi, daging unta, daging-dagingan di situ, daging burung. Tidak boleh. Karena sembelihan itu terbagi menjadi 4 macam. Ada orang yang ketika menyembelih membaca basmalah, diniatkan karena Allah, maka ini sembelihan tauhid. Yang kedua, ada orang yang ketika menyembelih membaca basmalah, tapi diniatkan bukan karena Allah. Seperti tadi, sesembelihan sesajen tadi. Terkadang menyembelihnya baca basmalah, tapi diniatkan bukan karena Allah. Untuk keramat, untuk tempat-tempat klinik. Nah, itu tidak boleh, haram. Karena niatnya salah. Kemudian yang ketiga, tidak baca basmalah. Diniatkan pula untuk Allah. Ya, ini pun tidak bisa dimakan. Karena syarat dimakannya sembelihan itu kalau baca basmalah. Kemudian yang paling parah sudah tidak baca basmalah, diniatkan pula karena Allah. Ini udah kuadrat dosanya. Jadi, masuk yang mana ini? Tentu masuk yang kedua. Walaupun dia baca basmalah, tapi kalau untuk sesajen tetap haram. Tak boleh. Jangan dimakan. Nah, kecuali kalau memang tidak berkaitan dengan sembelihan. Kayak jeruk, salak, buah-buahan, roti. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kaitan dengan sembelihan, haram. Tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari saudara Edi di Cimahi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau ada orang Islam meninggal karena santet, apakah nanti di hari perhitungan hukumannya sama dengan orang digibah Ustadz? Mohon penjelasan. Alhamdulillah. Kena santet itu adalah ujian. Karena biasanya orang kena santet itu kan jadi sakit dia. Dan orang sakit kalau dia sabar, maka akan dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Oleh karena itulah, maka kalau Anda diuji sakit hari ini, maka lakukan seperti yang dilakukan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tidak mengeluh sama sekali. Walaupun dengan ada usaha penyembuhan, tetapi jangan sampai menolak takdir, mengeluh. Apalagi tasahud marah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh menolak takdir. Ya. Jadi kalau memang kena sihir sampai lumpuh, naudzubillah, atau stroke atau apa, terbaring lama karena pengaruh sihir, maka bersabarlah. Bersabar akan ujian sambil mencari sebab kesembuhan.